Jadi bagaimana dia mampu memposisikan menjadi pribadi yang selalu hebat di mata anak-anaknya gitu ya. Karena dalam Islam itu tidak melihat sesungguhnya apa itu profesinya. Nggak mesti dia harus menjadi seorang pejabat, public figure misalnya ya, nggak mesti. Yang penting apapun profesi itu, selama dia mampu menginspirasi untuk keluarganya ya, sehingga kemudian seorang anak kagum kepada ayahnya, maka disitulah ayah itu menjadi seorang ayah yang hebat. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena dia amanah, perlu kita jaga, perlu kita didik, perlu kita rawat, dan perlu terus kita bina sehingga dia akan bisa hidup pada masanya nanti dan bisa menjadi bagian dari orang yang mampu dan memberikan kontribusinya kepada bangsa dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Bekasi, kembali lagi di podcast Bincang RKI Kota Bekasi. Dan kali ini saya Aida kembali lagi ditemani oleh Ayah Heri Koswara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ayah Heri? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya Ayah Heri. Iya, sehat ya? Ya, sehat. Dan kali ini insya Allah temanya masih seputar soal keluarga nih Ayah Heri ya. Seperti yang sebelumnya, yaitu kalau sekarang lebih fokus kepada ayahku keren banget. Wah, temanya. Nah, itu nggak salah saya yang diundang deh. Wah, nggak salah gitu. Ya keren banget. Nah, anak ini kan biasanya melihat ayah sebagai idola nih. Betul. Nah, bagaimana tuh membangun persepsi positif di mata anak supaya ayahnya tuh punya persepsi positif di mata si anak? Iya. Jadi memang anak itu ya kan selalu dia mencontoh apa yang dia lihat ya. Dan memang justru di titik inilah sesungguhnya yang paling berat amanah seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana dia harus selalu tampil secara baik gitu ya. Nah, karena dia harus tampil secara baik dan anak itu selalu meniru apa yang dilakukan orang tuanya, maka di sini menjadi satu konsekuensi ketika seorang hendak berumah tangga, maka memang dia harus siap untuk selalu berbuat baik. Sesungguhnya berbuat baik itu tidak hanya di depan anak ya, tetapi di depan anak itu lebih-lebih lagi. Karena qudwah ini menjadi bagian dari pola pendidikan yang sangat dianjurkan Rasulullah. Karena anak ini meniru apa yang dia lihat, meniru apa yang dia saksikan di tengah-tengah keluarganya, di dalam rumah. Biasanya selalu itu. Ya. Kalau Ayah Heri sendiri, walaupun misalnya sibuk di luar rumah, apa rahasianya supaya tetap terbangun hubungan dengan anak? Iya, sesungguhnya sejak kita diberikan amanah oleh Allah ya, berupa amanah anak, tentu kita punya skala prioritas dalam hidup ya. Sepenting apapun pekerjaan, saya pikir ketika kita punya prioritas bahwa anak merupakan bagian yang terpenting, maka saya yakin sesibuk apapun kita pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya. Yang terbaik itu sesungguhnya bukan dalam bentuk harta sesungguhnya ya. Bukan dalam bentuk kita memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya, tetapi bagaimana kasih sayang, kedekatan gitu ya, perhatian itu yang harusnya selalu ada. Kita harus selalu ada, kita usahakan gitu ya. Sebab memang tadi istilah bonding dalam ilmu keluarga itu sangat penting dibangun sejak dini. Dan itu ketika sudah dapat itu ya, maka saya yakin kita akan lebih mudah lagi untuk mendidik anak ketika dia masuk usia remaja. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, sebetulnya walaupun ayah berjauhan sama anaknya tetap bisa ada video call gitu ya. Jadi tetap ada komunikasi. Iya, betul. Jadi jangan ada alasan sekarang ini ya. Apalagi saya merasakan saat COVID-19 ini, justru saya yakin ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik di mana kita punya waktu yang lebih ya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab dan tantangan tersendiri bagi ayah ini, karena terlalu sering waktu bersama juga mungkin ayah juga akan bingung ya. Nah, sehingga bagaimana mengemas waktu yang panjang ini baik secara mutunya ya, kualitasnya,
Sementara secara kuantitas kan kita punya waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum musibah COVID ini, biasanya seperti itu. Ya berarti para ayah di rumah selama COVID ini mesti kreatif ya. Betul. Kreatif mencari aktivitas bersama anak yang seperti apa gitu ya, Ayah Heri. Dan ini memang harus dipadukan ya, tidak hanya tanggung jawab seorang ayah ya, seorang ibu pun saya yakin ini menjadi bagian yang juga tanggung jawab bersama, bagaimana memadukan antara kelembutan dengan ketegasan ya. Kelembutan dan ketegasan ini satu hal yang harus ada dalam pribadi seorang anak gitu ya. Sebab kalau dengan ayah aja kadang-kadang nanti kalau tegas terus gitu ya, nanti dia akan kikuk ketika menghadapi hal yang perlu sifat kelembutan. Makanya kerjasama seorang ayah dan ibu dalam konteks mendidik anak, saya yakin ini pola yang harus dilakukan. Tidak boleh semua masing-masing mengandalkan ya, tapi bagaimana memadukan dua kekuatan ini yang kemudian bisa ditiru oleh anak-anak kita di rumah. Nah, Ayah Heri, kan katanya nih ya, kalau ibu adalah madrasah, berarti ayah adalah kepala sekolah. Iya. Berarti kan di sini ayah punya peran untuk membimbing keluarganya ya, membimbing anggota keluarganya. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang ayah itu dia belum tumbuh gitu, belum tumbuh kesadarannya untuk membimbing keluarganya. Nah, itu bagaimana, Ayah Heri? Iya, sesungguhnya kalau dalam ajaran Islam ya, kasus itu nggak perlu terjadi. Karena tahapan seseorang ketika akan memasuki berkeluarga ya, maka sebelumnya kan pasti ada kematangan jiwa seorang ketika akan dia memilih calon istrinya. Ya, maka di situ dikatakan Rasulullah, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Jadi al-istita'ah itu yang pertama tidak hanya kemampuan secara ilmu, materi, tapi juga kematangan secara mental. Sehingga ketika kemudian dia matang secara mental, dia sudah siap apapun resiko bahtera rumah tangga yang akan dihadapi ke depan. Jadi kemudian gak ada alasan kemudian seorang ayah dia lari karena nggak siap untuk mendidik anak-anaknya. Ini berarti ada kesalahan sejak awal. Maka Islam wanti-wanti betul bagaimana persiapan menuju rumah tangga ini betul-betul adalah orang yang sudah secara usia sudah dewasa, sudah punya kemampuan, akil balik dan seterusnya. Diharapkan persoalan tadi itu nggak muncul lagi dalam Islam. Kalau seandainya ya ini sudah terjadi ya, kemudian ada ya memang ini menjadi tanggung jawab orang tuanya ya. Karena walaupun bagaimana nggak ada bekas anak nggak ada. Tetap seandainya kita punya anak yang ingin berkeluarga, kemudian punya persoalan dengan istrinya, ya perlu kita juga membantu mencarikan solusi dari setiap persoalan yang ada. Tapi saya yakin ketika kita rencana untuk membangun rumah tangga ini dengan dasar takwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi yang terbaik ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam hal apa saja, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi setiap persoalan yang dia akan temukan dalam perjalanan itu gitu ya. Termasuk dalam persoalan rumah tangga ini. Menarik sekali. Mudah-mudahan para ayah dan calon ayah mendengar ini tadi nasihat dari Ayah Heri ya. Mudah-mudahan. Jadi bisa dipraktekkan gitu ya, bahwa harus ada bekal sebelum menuju rumah tangga. Karena walau bagaimanapun ayah harus jadi pembimbing ya, kepala sekolah. Iya. Nah tadi kan Ayah Heri mengatakan bahwa salah satu solusinya ya adalah penyelesaian juga dari keluarga ya, Ayah Heri ya, karena tidak ada bekas anak. Betul. Nah tapi kemudian bagaimana seharusnya sikap istri ketika menghadapi suami yang belum siap untuk membimbing keluarganya? Iya, jadi memang suami dan istri ini memang harus saling melengkapi ya. Apa yang menjadi kekurangan dalam diri seorang suami, maka itu harus dilengkapi oleh seorang istri. Begitu pula sebaliknya. Apa yang kita lihat kurang di diri istri kita, itu harus kita yang melengkapi. Sebab tidak ada seseorang yang sempurna. Jadi itu, tidak ada seseorang yang sempurna. Nah, ketika kesadaran itu muncul dari seorang ayah ataupun seorang istri ataupun calon, maka dia pasti akan memaknai kehidupan mereka berdua itu saling melengkapi. Sehingga akan ada rasa kemudian saling membela, saling mengayomi, saling memelihara ya, dan juga saling memaklumi. Sehingga kemudian dia nggak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan istrinya,
ataupun istri tidak akan menuntut sesuatu yang luar kemampuan suaminya. Nah, dalam pemahaman inilah saya katakan tadi ya, pentingnya bagaimana seorang ketika masuk dalam usia perkawinan tadi punya bekal pemahaman punya bekal pemahaman itu. Sehingga persoalan-persoalan tadi miskomunikasi antara istrinya kita harapkan sudah tidak ada lagi. Karena saat itu yang kemudian dia pikirkan adalah bagaimana mendidik anak-anaknya kemudian menjadi generasi yang baik sebagaimana dia dididik oleh orang tuanya pada saat dia kecil dulu. Menarik sekali. Nah, Ayah Heri kan di episode sebelumnya nih, Ayah Heri sempat menyinggung bahwa anak pertama Ayah Heri mau menikah. Iya. Nah, itu Ayah Heri punya pesan-pesan khusus Kak buat anak pertama yang mau menikah? Ini kan calon kepala sekolah, kepala keluarga berarti ya? Iya. Jadi yang pertama masalah jodoh ya. Masalah jodoh. Kita orang tua ini jangan terlalu bukan banyak mencampuri, bukan. Yang pertama biarkan dia mencintai calon istrinya, seorang yang dia cintai, karena biasanya pengorbanan itu akan dahsyat gitu ya. Pengorbanan itu akan luar biasa ketika dia melakukan sesuatu bagi yang dicintainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu rambu-rambu keagamaan menjadi prioritas ya. Bagaimana kita sebagai orang tua punya tanggung jawab mencari jodoh yang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Bukan berarti kemudian kita memaksakan. Tetap ada tadi komunikasi, ada dialog, karena nanti akan ada 2 pertemuan keluarga besar yang harus mereka lalui ya. Dia menjadi bagian keluarga besar istrinya, istri juga nanti akan menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Nah, memadukan 2 keluarga besar ini lagi-lagi yang bisa menyatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mengawali dengan ketakwaan kepada Allah, maka segala sesuatu insya Allah akan mudah. Walaupun pasti ya dalam hidup ini pasti ada tantangan-tantangan. Maksudnya ketika Allah mudahkan, orang itu akan bisa melalui dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pesan khusus yang lebih spesifik ada nggak Ayah Heri ke untuk si siapa anak nih? pertama ini yang akan memasuki usia pernikahan? Ya. Barangkali semacam ini, pokoknya nanti minta maaf aja duluan gitu. Jadi sederhana apa yang kita alami juga ya, bahwa yang menjalani roda kehidupan adalah dia dengan istrinya gitu ya. Karena kita nggak selamanya pasti ada di samping mereka ya. Mungkin kita akan dipanggil oleh Allah terlebih dahulu gitu ya. Sehingga ketika pesan-pesan seperti itu kita sampaikan, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi bekal. Setiap ada persoalan, maka dia akan siap menghadapi persoalan itu bersama dengan istri dan atau suaminya. Nah, Ayah Heri, ini menarik kalau kita melihat dalam surat Luqman ya. Di situ ada dialog-dialog antara ayah dan anak. Apa saja sih poin-poinnya yang Ayah Heri dapatkan di surat Luqman tersebut? Baik, ini saya boleh lihat Al-Quran ya. Jadi memang ini salah satu di antara tipologi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, karena sebagian Al-Quran itu dalam bentuk kisah cerita. Dan kita yakin cerita dalam Al-Quran itu ada cerita yang terbaik. Salah satunya adalah kisah bagaimana Luqman dengan anaknya. Paling tidak memang ada 5 pesan ya dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 ini. Ada 5 pesan yang Allah titipkan kepada hambanya kalau ingin bagaimana membangun relasi hubungan antara seorang ayah dengan anaknya. Yang pertama yang luar biasa ini ya, pesan yang pertama dari 5 pesan ini adalah ya bunaya la tusyrik billah. Pesan yang pertama adalah larangan agar jangan sampai seorang anak kita itu jatuh kepada kemusyrikan kepada Allah. Dan kita tahu musyrik ini adalah dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Luqman tahu betul bagaimana bahaya musyrik ini sangat mengganggu eksistensi kehidupan seseorang. Bukan hanya dia rugi dalam kehidupan dunia, tapi juga dia dipastikan tidak akan mendapatkan nikmat yang namanya surga. Yang pertama itu la tusyrik billah. Kemudian yang kedua ini luar biasa. Jadi bagaimana Luqman mengingatkan kepada anaknya agar birrul walidain. Seorang anak itu harus ingat berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, ini pesan. Tapi nggak ada tuh dalam Al-Quran pesan orang tua agar berbuat baik kepada anaknya, nggak ada. Karena itu sudah otomatis. Orang tua kepada anaknya ada sesuatu otomatis akan berbuat baik. Yang sering dilupakan ada bagaimana anak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka istilah birrul walidain itu selalu kita dengar. Ya. Nah ini juga mudah-mudahan
mengingatkan kepada kita ayah ya, yang hari ini menjadi ayah dan ibu, juga kita punya orang tua yang kadang-kadang hari ini kita sering sibuk kepada anak dan istri kita saja, kadang-kadang orang tua kita lupakan ya. Jadi yang kedua, pesan Luqman adalah birrul walidain, agar kita senantiasa ingat kepada orang tua kita. Kemudian pesan yang ketiga adalah menegaskan innallaha latifun khabir, Allah itu maha mengetahui, sehingga sekecil apapun amalan yang kita lakukan itu harus semata-mata dan ingat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sifat muraqabah dalam Islam, bahwa perilaku manusia sekecil apapun ya, bahkan dalam hadis qudsi, debu-debu yang bertebaran, daun yang jatuh di tengah hutan yang lebat, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah itu sangat detail, sehingga kita akan takut ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, yaitu pesan bagaimana agar anak ini menjaga sholatnya. Nah ini sangat penting ya, sholat ini, dan ini sesuatu yang terus menjadi pelajaran agar kita memberikan contoh kepada anak-anak kita ketika sholat. Ketika azan datang, kita ajak anak-anak kita ke masjid ya. Kemudian kita ajarkan mereka bagaimana pentingnya sholat berjamaah bagi anak-anak laki-laki ya, agar melaksanakan sholat di masjid bersama dengan ayahnya. Dan yang terakhir, pesan Luqman ini adalah jangan memiliki sifat sombong, al-kibr. Ini sifat yang sangat bahaya di dalam pergaulan muamalah bainan nas sama manusia. Nah 5 pesan inilah yang bisa kita tangkap, dan mudah-mudahan ini sangat mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan anak-anak kita di rumah ya. Ya luar biasa tadi pesan-pesan dari surat Luqman ini ya, yang tadi telah dijabarkan oleh Ayah Heri. Ayah Heri, kembali lagi nih kalau pertanyaan ke tentang keluarga. Kalau dari anak-anak Ayah Heri sendiri, bagaimana mereka melihat Ayah Heri itu kerennya dari sebelah mana misalnya? Jago olahraga atau apa gitu biasanya yang anak-anak utarakan tentang Ayah Heri. Kalau dia kan sering lihat banyak spanduk saya di jalan gitu ya. Di mana-mana ya. Di mana-mana gitu ya. Ya sering kenapa sih banyak bahas spanduk gitu ya. Ya memang saya juga agak sulit untuk si bungsu memahamkan ya, tetapi tetap kita pahamkan bahwa ini bagian dari hakikat perjuangan. Nah ini hakikat perjuangan, bahwa dalam Islam itu ada yang namanya konsep sumuliyatul Islam. Kita dalam berislam itu tidak semata-mata sholat, puasa, tapi juga kita harus juga cerdas dan paham dalam berpolitik ya, terkait dengan kekuasaan. Karena dengan paham politik maka kita akan mampu merubah kondisi masyarakat lebih luar biasa lagi dengan kekuasaan yang ada di tangan kita. Ya sekitar itu walaupun belum nyambung betul ya, tapi memang senang juga kadang-kadang bertanya terkait dengan masalah politik gitu ya, anak-anak gitu. Iya kan biasanya anak-anak mungkin rasa penasarannya besar ya. Betul. Ayah Heri, dia melihat ayahnya ada di mana-mana bacanya gitu ya. Ya, Ayah Heri, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah supaya anaknya itu bisa melihat sosok ayahnya yang hebat? Nah, ini justru menjadi tantangan untuk seorang ayah ya maupun seorang ibu. Jadi bagaimana dia mampu memposisikan menjadi pribadi yang selalu hebat di mata anak-anaknya gitu ya. Karena dalam Islam itu tidak melihat sesungguhnya apa itu profesinya. Nggak mesti dia harus menjadi seorang pejabat, public figure misalnya ya, nggak mesti. Yang penting apapun profesi itu, selama dia mampu menginspirasi untuk keluarganya ya, sehingga kemudian seorang anak kagum kepada ayahnya, maka disitulah ayah itu menjadi seorang ayah yang hebat ya, yang mampu memberikan semangat untuk anak-anaknya, yang mampu memberikan pengayoman kepada istrinya, dan mampu memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini saya kira yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh ayah yang ada di Bekasi ya. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik untuk pendidikan masa depan anak-anak kita, sehingga mereka merasa bangga dengan kita sebagai seorang ayah dari anak-anak kita semua. Nah, luar biasa ya. Semoga dari podcast ini kemudian akan banyak ayah-ayah hebat di Kota Bekasi. Amin ya Allah. Ayah-ayah yang memperhatikan anaknya ya, yang kemudian hebat di mata anaknya, apapun profesinya. Ya, Ayah Heri, mungkin untuk closing statement ada pesan-pesan untuk ayah-ayah se-Kota Bekasi?
Ya, yang pertama saya kira anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena dia amanah, perlu kita jaga, perlu kita didik, perlu kita rawat, dan perlu terus kita bina sehingga dia akan bisa hidup pada masanya nanti dan bisa menjadi bagian dari orang yang mampu dan memberikan kontribusinya kepada bangsa dan masyarakat ini. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Ayah Heri atas Ya, waktunya sama-sama, dan ya. juga materinya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua, buat para pendengar podcast RKI Kota Bekasi. Saya Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.